mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo Sobat Roti Manis, Felix Agus di sini kembali lagi. Seberapa banyak dari kita menyadari kebaikan Tuhan? Saya rasa kita semua yang menyaksikan ini sadar betul bahwa kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Tapi beda cerita begitu kita ada dalam masalah, ada dalam halangan, tanpa sadar kita hanya memperhatikan kesulitan dan penderitaan yang ada, lupa sama kebaikan Tuhan. Sekali lagi ya, kita semua sadar kita ada dalam kebaikan Tuhan, tapi kalau dalam kondisi tenang-tenang aja. Begitu ada masalah dan penderitaan, seringkali itu membuat kita lupa sama kebaikan Tuhan. Karena hidup ini seringkali diperhadapkan sama baik dan gak baik, suka dan duka, berhasil atau gagal, maju atau mundur, mudah atau sulit, seneng atau mengecewakan. Seringkali dalam keadaan baik kita gampang menyebut Tuhan itu baik, sehingga kita gampang juga bersyukur padanya. Tapi sebaliknya, begitu nggak baik, kita menyebutkan bahwa Tuhan membiarkan kita, nggak peduli sama keadaan kita, meninggalkan kita sehingga kita kecewa.
dan akhirnya menyalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Di sini di Mazmur 34 ayat 9 tertulis, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Ada kata dua ini, kecaplah dan lihatlah. Di sini Daud menuliskannya bukan dalam keadaan yang baik, tapi dalam keadaan yang sangat sulit. Tapi dia tidak melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia sudah mengecap dan melihat. Saya percaya kita hari ini ada semua orang-orang yang pernah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Berbicara mengecap, indera perasa kita rasain. Kan gak mungkin saya bilang gini, enak deh makan ayam, pecel ayam di sebelah situ. Kenapa bilang enak? Emang pernah ngerasain? Belum sih kata orang. Gak kuat jadinya argumen kita, ajakan kita gak kuat. Beda cerita kalau kita udah pernah ngalamin, kita akan dengan mudahnya ngajak orang karena lidah kita sendiri pernah ngecapnya, pernah ngerasain ya. Sampai akhirnya kita membuat narasi yang akan meyakinkan karena kita pernah mengecapnya. Sama halnya dengan melihat. Bapak Ibu Saudara, gak mungkin teman-teman semua makin ngajak orang-orang ke tempat yang cakep deh di sana deh. Emang pernah ke sana? Belum pernah sih kata orang. Minimal walaupun kita nggak pernah ke sana, sekarang gampang banget tinggal lihat Instagramnya, cari akunnya apa, kita lihat gambarnya kayak apa. Walaupun seringkali pas sampai sana juga beberapa kali mengecewakan, ternyata nggak seindah foto dan videonya, karena jago kali yang foto yang videonya. Tapi dalam artian kita bisa mengutarakan sesuatu yang kita pernah lihat, itu lebih kuat. Makanya Mazmur menuliskan, kecaplah dan lihatlah. Rasain dan lihat bahwa Tuhan itu baik. Sehingga lanjutannya bilang, berbahagia orang yang berlindung kepadanya. Yang berlindung kepadanya. Daud menulisnya dalam keadaan ia pura-pura gila di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Tapi di tengah rasa takutnya, dia bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bahkan di ayat sebelumnya dia bilang begini, Mazmur 34 ayat 2-3, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita." Ada kata aku hendak. Ada di dalam kehendaknya memuji Tuhan pada segala waktu. Mungkin kalau bisa pakai kacamata saya bilang gini, susah sih, sulit sih, nyawa sih ancamannya. Tapi aku memuji Tuhan, tetap memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan alasannya jiwaku bermegah. Sehingga di sini menyatakan kebaikan Tuhan nggak bergantung sama keadaan. Kebaikan Tuhan nggak bergantung sama keadaan. Saya nggak tahu persis apa yang Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang lagi dengar nonton ini dalam keadaan apapun hari ini, nyatakan sama dirimu, kebaikan Tuhan tidak dipengaruhi sama keadaanku hari ini. Tuhan tetap baik dan selamanya baik buat hidupku. Walaupun keadaan yang kulihat, yang kurasa sekarang tidak baik, aku hendak menyanyikan kebaikan Tuhan karena aku pernah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan yang ada dalam hidupku, yang memastikan Tuhan tetap baik apapun keadaanku. Tuhan Yesus memberkati.